Jadi ini adalah perdana kita didukung sama perhutani, masyarakat desa. Nanti akan ada komunitas-komunitas, baik itu pertama komunitas SH, Setia Hati, yang peduli sama perubahan iklim, peduli sama keberlangsungan hutan. Kita akan nanam di Mbawon atau di kawasan Pantai Serang Blitar. Oke, yuk! Salam Lestari! Sabtu 20 November 2021, Perhutani Persaudaraan Setia Hati PSHT Rayon Panggung Rejo serta masyarakat desa melakukan kegiatan menanam untuk kawasan hutan lindung percontohan di Desa Serang Blitar, Jawa Timur. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Lodoyo Timur, Pak Tukani, menyerahkan 300 bibit pohon gratis kepada masyarakat desa dan PSHT Rayon Panggung Rejo. Agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Berdoa, mulai! Gerimis dan medan menantang sore itu tak menyurutkan semangat untuk menurunkan bibit ke lahan perbukitan atau yang disebut masyarakat lokal sebagai bawon. Apa saja program perhutani untuk mencegah perubahan iklim dan pemanasan global? Berikut bincang-bincang saya dan Pak Tukani dalam Vlog News, ngevlog sambil nge-news. Nah, hari ini hari yang cukup bersejarah buat saya, buat masyarakat desa, buat milenial dan generasi setelahnya untuk merasakan kebahagiaan karena kita akan nambah satu oksigen. Di samping saya ini ada Pak Tukani. Jabatannya apa, Pak? Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jadi urusannya sama yang hijau-hijauan. Iya. Jadi penghijauan Hutan. Saya termasuk orang hutan. Orang hutan, saya jadi calon orang hutan. Tapi saya kan dari Kalimantan, Pak. Udah orang hutan berarti. Orang yang di hutan. Nah nih Pak, sebenarnya apa sih Pak program-program dari perhutani sendiri? Karena kita tahu bahwa bencana banyak terjadi, perubahan iklim ekstrim terjadi, dan nggak bisa kita pungkirin. Apa yang dilakukan oleh perhutani saat ini untuk generasi ke depan? Oke, siap. Terima kasih. Program di perhutani itu adalah sebetulnya yang pertama, perhutani dibagi ada hutan lindung dan hutan produksi. Ya, kalau hutan produksi itu otomatis untuk produksi. Jadi perhutani mempunyai namanya RPKH, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. Itu tiap 10 tahun sekali. Jadi mulai ada tebangan, ada tanaman, ada pemeliharaan, dan lagi semian. Ini keliling ini. Jadi contoh 10 hektar itu ini ada tebangan. Yang lainnya nggak ditebang, hanya satu ini aja. Namanya lestari. Jadi nggak boleh 10 hektar tebang semua, nggak boleh. Ya, ini tebangan, yang nama produksi ya. Terus yang ini ada tanaman, ini ada pemeliharaan dan seterusnya. Nah, yang hutan lindung itu adalah fungsinya untuk melindungi masyarakat di bawahnya atau tanah-tanah di bawahnya supaya nggak ada erosi, nggak ada panas global dan lain-lain seperti itu. Contoh seperti yang sekarang ini kita laksanakan adalah di hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yaitu tadi untuk melindungi tanamannya. Ini tidak boleh untuk tanaman yang kayu produksi. Jadi tanaman lindung, contoh tahun. Dan kalau yang orang bisa namanya adalah kayu tahun. Nah, kalau kita jenisnya ada saman, ada trembesi, ya, ada sengon buto dan lain-lain. Di bawahnya bisa dimanfaatkan tanaman kopi, apokat, nangka, kakao dan lain-lain. Ini yang manfaatnya kan buahnya saja. Nah, masyarakat desa itu kebanyakan mikirnya cukup singkat. Memang sih sama-sama menghasilkan, tetapi kan petani-petani berpikir 3 bulan sekali mereka akan panen. Misalnya komoditas utama adalah jagung, terus ada singkong, kemudian ada padi gitu. Nah, sebenarnya gimana cara perhutani untuk menggerakkan bahwa sebenarnya hutan lindung pun menghasilkan buat mereka? Nah, ini memang PR. Ini PR kita semua. Artinya kalau perhutani saja kita nggak kuat. Kalau menanam sih bisa saya menanam. Yang paling berat adalah perawatan. Perawatan ini harus semua kita ikut. Masyarakat juga ikut, pemerintah daerah juga ikut, stakeholder pun juga ikut campur. Kalau nanam bisa. Perawatannya yang kita paling sulit. Contoh, saya pada tahun ini adalah menanam di hutan lindung itu sekitar 345 hektar. Di mana Pak? Di wilayah ini, wilayah Serang ini, saya tanam seperti itu. 3.400 3.400 hektar. Yeah. Wow. Cuman
waktu awal saya nanam tahun 2019, tahun 2020 dievaluasi, ini banyak yang mati. Mungkin ada tangan-tangan yang kira-kira agak jahil gitu. Ya ini yang menjadi PR kita semua. Mungkin petugas perhutani seperti wilayah saya ini 50 hektar. Saya hanya punya petugas 24 orang. Berapa hektar yang harus kita tangani? Perhutani di Kabupaten Blitar 24 di orang. bagian saya, Di bagian Bapak? saya ini, wilayah saya kan 5.700 hektar. Jadi 5.700-an hektar, Iya. petugasnya ada 24, memang kurang sebanding Pak. Iya. Jadi gimana PR-nya untuk ngasih pemahaman masyarakat? Apakah gandeng komunitas atau kayak gimana Pak? Nah, ya makanya itu. Makanya seperti hari ini kita nanam dengan organisasi SAT, dengan tokoh masyarakat, dengan orang masyarakat ini saya sangat terima kasih sekali. Artinya dia ini punya tanggung jawab juga. Kenapa sih? Contoh seperti saya nanam seperti ini kan nanti kalau saya pindah kan kami kan masyarakat sekitar sini aja yang dapat oksigennya, mungkin yang dapat hasilnya dan lain seperti itu. Kalau saya cuek aja nanam setelah itu pulang. Nggak akan saya bawa ini. Nah ini ya masyarakat yang akan menerima. Oke. Pak, terkadang ada juga masyarakat yang punya kesadaran, terus ada juga masyarakat yang punya kepedulian untuk mau nanam juga di kebunnya. Nah, tapi kadang-kadang gagal Pak. Saya pernah 2018, 2019, kalau nggak salah itu antara tahun itu, saya juga berterima kasih sama perhutani waktu itu kita dapat 500 bibit. Iya. Pengalaman itu ada pengalaman berharga buat kita, tetapi 10%-nya doang nih yang berhasil tumbuh. Itu kira-kira apa faktor-faktor yang pengaruh? Yeah. Yang pertama menanam itu adalah nanti faktornya kita pembuatan lubang. Sebetulnya kalau di perhutani itu bulan 10, biasanya hujan kan bulan 11. Bulan 9, 10 itu ada acir. Acir itu adalah tanda nanti untuk pohon. Ya, acir. Yang kedua adalah membuat lubang. Membuat lubang, kalau perhutani membuat lubangnya 30-30-30. Kenapa dibuat 30-30? Harapannya nanti waktu musim hujan awal tiba, itu humus yang di atas bisa masuk. Itu membuat pupuknya. Nah, setelah lubang ini tadi ada tanah yang masuk, otomatis yang separuhnya. Nah, ini kita masukkan bibitnya. Nah, ini kita himpun lagi. Otomatis di dalamnya sudah ada pupuknya. Humusnya tadi. Nah, itu progresnya nanam seperti itu. Nah, selanjutnya adalah harus ada pemeliharaan. Pemeliharaan, kita dangir, kita rawat, kita pupuk dan lain-lain. Yang paling penting adalah pemeliharaan. Ini yang perawatan yang paling penting. Hanya perawatan ini paling mahal sekali. Pohon juga mahal, manusia juga mahal perawatan ini. Makanya pohon pun harus kita rawat sebaik-baiknya. Perawatan ini tidak bisa sendiri. Contoh seperti saya 5.761 hanya 24 orang. Ngerawat sekian tidak mampu. Makanya butuh masyarakat, stakeholder yang lain, organisasi yang lain ikut di dalamnya. Karena ini nanti bukan saya yang menikmati, seluruh masyarakat di sekitar ini akan menikmati, terutamanya oksigennya. Inilah yang kita harapkan. Monggo saling kita sampaikan, saling menjaga, apalagi anak-anak yang muda-muda ini ini bagus sekali. Ini harus kita beri pengertian. Beri semangat juga. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa yang idealnya adalah pertama ada persiapan untuk bahasa ringannya tuh nyangkulnya lah, jadi dilubangin gitu ya. Iya, proses pelubangan, kemudian 30 kali 30, kedalaman idealnya berapa Pak? 30 juga, iya. Jadi 30. Jarak yang paling ideal antara satu tanaman ke tanaman berapa meter? 5 meter, 3 meter? Jadi lain-lain. Kalau hutan produksi itu jati, itu jarak tanamnya 3 kali 3. Kalau tanaman kayu putih 6 kali 1. Ada lagi, kenapa 6 kali 1? Ada di dalamnya itu ada masyarakat yang namanya tumpang sari. Kalau jarak 6 meter berarti masyarakat masih bisa memanfaatkan di sela-selanya ini tumpang sari, tanaman jagung dan lain-lain. Harapannya karena 6 sudah lebar, ini masyarakat tidak merusak tanaman pokoknya, tetap hidup. Dan masyarakat tetap memanfaatkan di sela-selanya. Sebetulnya sangat sedikit sekali perhutani itu. 6 meter kita ambil 1, berapa persen yang kita ambil perhutani sebetulnya. Padahal di suatu sisi PNBP pajak negara ini yang bayar perhutani. Jadi bumi ini dipajaki oleh perhutani. Masyarakat tinggal nanam doang ya. Nanam doang. Nah, makanya jangan rusak. Butuh kesadaran seperti inilah yang kita harapkan. Nah, ini ada juga nih, pernah saya dengar juga bahwa proses menanam itu adalah kalau musim kemarau jangan sama polybagnya, kalau musim hujan sama polybagnya. Bukannya polybag itu sampah plastik Pak? Tipsnya gimana?
nggak ada di perhutani. Jadi kalau nanam itu ya harus musim hujan. Kalau musim kemarau kita nyiraminya, ini perawatannya yang paling berat. Ya otomatis polybag itu harus kita lepas, ya kita buang dari situ. Karena sedikit ini akar yang masih putih itu akan nembus kantong plastik, ini akan sulit sekali. Sehingga pertumbuhannya kurang cepat. Kalau lepas ini sudah ke tanah langsung, ini cepat. Mungkin masih sedikit yang sadar bahwa satu pohon itu menebar banyak oksigen. Kadang-kadang egois nih, untuk pakan ternak saya kambing sapi gitu, dia nebang, taneminnya bisa bertahun-tahun gitu. Iya, sebenarnya ada larangan atau undang-undang kebijakan gitu dari perhutani, nggak boleh gitu. Udah, bukan dari perhutani, itu dari negara. Udah negara, apa Pak? Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 itu melarang. Yang terbaru adalah Undang-Undang 18 nomor 2013. Di situ ada larangannya dan juga ada sanksinya. Jadi sementara ini kalau bisa sih kita akan masyarakatnya sendiri kita bina. Jadi yang melanggar ya kita bina. Gimana sih caranya sadar ini? Jadi kalau memang terpaksa yang besar-besar itu ya kalau menginginkan efek jerahnya ya ada yang kita buatkan efek jerah juga ada. Tapi sebagian itu yang mungkin yang besar-besar seperti itu. Undang-undangnya tentang lingkungan hidup. Itu tentang kehutanan. Tentang kehutanan. Tentang kehutanan. Sanksi terberatnya apa sih Pak? Sanksi terberatnya kalau di Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 itu hampir seperti Undang-Undang narkoba. Jadi kalau undang-undang yang lain itu maksimal, tapi itu minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun. Wow. Jadi sama dengan narkoba kalau undang-undang ini. Sebetulnya kalau kita terapkan seperti itu. Nah ini tahun akan berganti, sebentar lagi kita akan menghadapi 2022, lalu program ke depan untuk melestarikan lingkungan, karena kan salam lestari. Salam lestari. Dan sekarang ini selain salam lestari, Presiden Jokowi juga menyampaikan ada salam PS, perhutanan sosial. Salam lestari dan perhutanan sosial. Oh. Ada 5 ini. Jadi di situ masyarakat menginginkan menanam di hutan boleh, tapi dengan catatan ya harus ada tanamannya kehutanan loh. Jadi untuk menjaga ekosistem harus tanaman kehutanan harus ada. Karena ya contoh hari ini aja. Saya tadi turun dari Pangurjo ke sini. Bagian utara hujan deras, tapi yang sebelah sini saya turun nggak hujan. Salah satunya di sini kelihatannya nggak ada pohonnya, jadi nggak ada yang mau menurunkan hujan di sana deras. Contoh aja, ini bukan saya mengingatkan di sini ya, tapi contoh kecil aja seperti itu. Berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh juga. Lah kedepannya kami ingin anak-anak yang muda ini, milenial ini belajar mulai dari persemian. Kami terbuka lebar, anak-anak ini mulai dari TK atau PAUD bisa belajar di kami adalah tentang persemian. Kami sekarang perhutani tidak menanam atau membuat bibit ini dengan biji, tapi lebih cepat dengan pucukan. Jadi namanya stek pucuk. Jati juga ada stek pucuk, kayu putih juga ada stek pucuk, cemara udang juga ada stek pucuk. Tingkat keberhasilannya stek pucuk Pak? Tingkat keberhasilannya bisa 80-85%, cepat sekali ini. Dan ini bisa cepat besar karena dia dari biji. Yang pertama, yang kedua kalinya klonnya ini adalah kolonialnya atau bukan atau indukannya ini nggak akan berubah. Rumah indukannya bagus, ini akan bagus. Lain dengan biji. Kalau biji ini kita tancapkan, mungkin berapa persen ini akan berubah. Contoh yang sekarang contoh seperti nangka ini bisa berubah. Seperti jati, namanya jati itu jati plus perhutani. Itu bagus, tinggi dan mungkin sekitar 4 meter tidak cabang. Nah ini kalau kita ambil pucuknya, kita tancapkan lagi, ini akan seperti itu kan. Harapannya seperti itu. Kalau yang di kayu putih ya sama seperti itu. Kayu putih itu yang paling dibanggakan saat ini betulnya klon 71. Kenapa klon 71? Saat ini klon 71 itu tumbuhnya bagus, pohonnya rindang, karena kayu putih yang diambil kan daunnya. Ya, daunnya rindang, satu pohon itu bisa 5 sampai dengan 7 kilo. 7 kilo daun. Kalau kita masak artinya ini bisa lebih banyak dari pohon yang lain. Cara mendapatkan bibit untuk ditanam oleh masyarakat, harus bayar atau gratis, terus ngambilnya di mana misalnya? Iya.
Kalau di program perhutani yang hutan produksi itu setiap tahun ada namanya RTK, tadi bibit gratis dari hutan produksi ya. Kalau di hutan lindung itu ada yang namanya BPDAS, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Di sana kita tinggal usul aja gratis bibitnya, mau ditanam bisa. Dan hasilnya tidak minta pemerintah, dinikmati masyarakat. Enak Boleh, ya Pak ya? boleh, enak ini. Enak ya, yang ibaratnya yang modalin perhutani, yang ngasih bibit perhutani, yang ngambil buahnya masyarakat, masih nggak mau nanam, aduh kelewatan banget. Pak, satu kesimpulan buat masyarakat kita dan juga generasi berikutnya. Untuk masyarakat sekitar hutan atau dan sekitarnya, terutama untuk anak-anak atau milenial muda ini, kita adalah menanam ini dari awal aja, awal dari kita membuat hutan atau menghijaukan bumi kita. Yang paling penting saya sampaikan tadi beberapa kali adalah perawatannya atau pemeliharaannya. Nah inilah perawatan dan pemeliharaan ini, monggo kita bareng-bareng. Kalau nggak kita bareng, saya nggak akan mampu ini. Karena sekian hektar kita hutan ini nggak dipagari. Dari 571, 5.761 ini kita hanya 24 orang. Makanya kalau tidak ada campur masyarakat, stakeholder yang lain, kita nggak akan jadi hutan. Baik. Pak, terima kasih atas waktunya. Yeah. Dan juga terima kasih atas dukungan buat kita. Udah dikasih bibit 300, luar biasa. Berapa tahun yang lalu 500, nggak apa-apa. Kita terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, menebar oksigen untuk dunia, untuk masa depan Indonesia. Saya Dita Faisal dengan juga Pak Pak Tukani ucapin terima kasih dan salam lestari. Sampai jumpa.